konteks Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ada namanya harta. Suami istri itu memiliki harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. Kemudian harta bersama adalah harta yang kita sebut harta gonogini. Itu dimiliki oleh istri dan suami dari mulai perkawinan dimulai atau pernikahan dimulai sampai terjadinya perceraian. Kemudian bila terjadi perceraian, meskipun istrinya nggak bekerja atau kebalikannya suaminya tidak bekerja, harta itu akan dilihat, diinventarisir. Harta itu ada dua, harta bersama itu, tangible dan intangible. Tangible dibagi dua lagi ya, ada harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak adalah harta dalam bentuk mobil, motor, dan lain-lainnya. Kemudian harta yang tidak bergerak itu apartemen, rumah, sawah, tanah, dan lain-lainnya. Kemudian yang intangible adalah harta yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh indera pendengaran misalnya. Contoh adalah karya cipta lagu, atau mungkin let's say film dan lain-lain. Dan itu masuk harta bersama sepanjang dimaknai bahwa pembuatannya, produksinya, mempopulerkannya pada saat terjadi perkawinan, dimulai sampai terjadi perceraian. Apa yang harus dilakukan oleh suami istri tersebut? Siapa yang memiliki royalti, ya itulah yang harus dibagi. Misalnya suaminya sebagai penyanyi, sebagai pencipta, sebagai pemilik band, sebagai yang mempopulerkan, itu akan mendapatkan royalti. Yang awalnya royalti itu diterima oleh dirinya sendiri, ya tentunya nanti dibagi ke istri juga pada saat terjadi perkawinan. Namun manakala terjadi perceraian, otomatis royalti yang diterima oleh artis tadi itu akan dibagi dua. Eloknya adalah dibikin escrow account antara suami dan istri. Jadi suami dan istri memiliki rekening bersama dari offline ataupun online lagu-lagu tersebut, apakah di panggungnya atau mungkin ringtone-nya, atau mungkin masuk televisinya atau tempat karaoke-nya. Tapi tentunya dikurangi dulu dengan label. Biasa label akan dapat berapa persen dari kontraktual dengan si artis tersebut. Let's say misalnya 50-50 label, 50 artis, penyanyi yang mempopulerkan dan band. Nah itu dari angkanya berapa. Nah itulah yang harus bagi dua. Royalti yang tadinya diterima oleh suami tersebut menjadi royalti dibagi dua antara suami dan mantan istrinya. Membahas namanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apa sih kompetensi absolut dan kompetensi relatif? Kompetensi absolut adalah kewenangan dari pengadilan. Kalau perceraian muslim berarti pengadilan agama. Kalau terkait perbuatan melawan hukum berarti pengadilan negeri. Kalau pemecatan PNS berarti di Petun. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Itu sesuai dengan kompetensi absolutnya. Kemudian kompetensi relatif adalah tempat tinggal dari masing-masing tergugat. Tergugat katakanlah tinggal di Jakarta Barat, berarti harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk kasus perbuatan melawan hukum, wan prestasi, dan lain-lainnya, bukan masalah perkawinannya. Kemudian tiba-tiba penggugat mengajukan di Pengadilan Jakarta Pusat, berarti ada turut tergugat di situ kemungkinan. Jadi penggugatnya ada di Jakarta Barat, tergugat pertama ada di Jakarta Barat juga, tergugat kedua ada di Jakarta Pusat. Dan berdasarkan asas hukum legisme yang berlaku di Indonesia, penggugat boleh memilih gugatannya di tempat mana. Akhirnya penggugat mendaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan itu sah kalau memang tergugat duanya atau turut tergugatnya itu ada di
domisili Jakarta Pusat misalnya, katakanlah di gedung SCTV misalnya, itu sah karena di sana adalah wilayah yurisdiksi Jakarta Pusat. Itu sah dari kompetensi relatifnya. Artinya pengadilan tidak boleh mengeksepsi, tidak boleh membatalkan gugatan tersebut. Karena apa? Karena sesuai dengan kompetensi relatif yang berlaku di hukum acara perdata Indonesia. Mungkin yang mencuat sekarang iya, tapi kalau kita lihat dari jurisprudensi hukum Indonesia, Mahkamah Agung, itu ada kasus tahun 2007, kalau nggak salah Ahmad Dhani sama Maya. Mereka cerai, kemudian gugat terkait dengan royalti sebagai dasar gonogininya mereka. Jadi mungkin ini kasus yang keberapa mungkin ya. Karena saya melihat Yayasan Karya Cipta Indonesia sendiri kan didirikan tahun 90-an oleh Mas Chandra Darusman kan begitu. Dan di sana tujuannya melindungi para pegiat seni, artis, penyanyi dan lain-lain. Jadi saya meyakini kasus harta gonogini, perebutan harta gonogini terkait dengan royalti mungkin sudah jauh-jauh sebelumnya. Kemudian banyak lagi kan, bukan hanya penyanyi kan, royalti kan tidak melulu lagu saja kan. Di situ pasti ada film, mungkin ada royalti merek, kira-kira begitu kan. Merek kan sekarang royalti juga kan. Nah itu kan bisa menjadi harta bersama yang bisa dibagi dua pada saat terjadi perpisahan antara pemilik royalti dan istrinya, mantan istrinya atau mantan suaminya. Harta bersama ada dua, tangible dan intangible. Sepanjang dimaknai produksinya, mempopulerkannya, atau harta bergeraknya, tidak bergeraknya sebelum terjadi perceraian, itu masuk kategori harta gonogini. Tidak dilihat inspirasi atau karena memang termakna, termaktub dan lain-lain. Tapi sepanjang dimaknai, diproduksi, dipopulerkan pada saat terjadi perceraian dan belum terjadi perpisahan, itu masuk harta bersama. Jadi kalau pada saat terjadi perpisahan dan ada gugatan, wajib dibagi dua. Atau drama rumah tangga ini sebenarnya sangat disayangkan menjadi konsumsi publik. Sejatinya mereka berdua itu duduk saja berdua, bicarakan baik-baik. Ingat ada anak, 3 orang anak yang dilahirkan, dan itu darah daging dari Virgon dan Mbak Inara Rusli. Mas Virgon, Mbak Inara, turunkan pride-nya dulu, harga dirinya. Karena apa? Goal utamanya adalah kesejahteraan anak-anak dan berkeadilan untuk anak-anak. Sebenarnya tinggal open mind saja. Ada masalah apa sih? Apa yang bisa dikontribusikan untuk kesejahteraan anak-anak? Itu yang paling penting sebenarnya. Pisah atau tidak pisah, anak-anak itu tidak ada bekasnya. Dan mereka akan tumbuh kembang besar dan akan meniru dan mencari role model yang tepat pada saat mereka dewasa. Jadi lebih baik duduk bersama berdua antara Mas Virgon dan Mbak Inara untuk mencari solusi yang terbaik demi kemaslahatan anak-anak kalian.